Hai, di sini Om Robi. Di video kali ini kita akan melihat perbedaan antara balsamic mockups dengan balsamic wireframes. Nah, di sini adalah balsamic mockups dan ini adalah balsamic wireframes. Nah, kalau kita lihat dari kedua tampilan aplikasi ini, keduanya tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Cuman di sini ada tulisan mockups dan di sini ada tulisan wireframes. Ya, dari versi pun kalau kita lihat di sini, kalau versi dari balsamic mockups adalah versi 3 sekian, sedangkan di balsamic wireframes adalah versi 4 sekian. Nah, ini masih trial version, saya masih coba. Kalau balsamic wireframes ini perbedaannya cukup signifikan dari balsamic mockups, mungkin saya akan ambil atau saya beli balsamic wireframes ini. Nah, kalau kita lihat dari tampilannya, di sini juga ada UI library. Ini kalau dari balsamic mockups ada UI library seperti ini. Nah, di balsamic wireframes juga ada UI library seperti ini dan tampilannya hampir sama dengan yang balsamic mockups ya. Di sini jumlah library-nya juga hampir sama. Nah, bentuk-bentuknya juga sama seperti itu. Oke, mungkin yang membedakan ada updatean versi mungkin ya. Kalau di sini mungkin di iPhone, coba iPhone. Nah, kalau di sini iPhone-nya masih menggunakan versi 6, 7 yang terakhir paling baru. Sedangkan di balsamic wireframes ya sudah menggunakan, nah tampilannya udah beda ini. Menggunakan iPhone X ya. Kita kecilin sedikit. Nah, jadi seperti ini. Paling perbedaannya seperti itu aja. Dari sisi menu, projects, open project, close projects, dan lain sebagainya hampir mirip ya. Hampir mirip. Edit. Dan sini edit. Oke, view. Oke, view. Nah, di sini perbedaannya mungkin di sini ada graph paper. Mungkin di balsamic wireframe tidak terlalu mementingkan untuk adanya graph paper seperti ini. Jadi graph paper itu merubah kanvas di belakangnya. Jadi ada seperti gambar kotak-kotak begini, seperti grid ya. Fungsinya ketika iPhone ini saya rubah backgroundnya jadi transparan, dan ini kotak-kotaknya kelihatan. Nah, kalau misalnya kita matikan graph papernya jadi kelihatan putih. Di balsamic wireframe tidak ada graph paper. Comments ada, di sini tidak ada comments. Di Windows sama di sini help, kurang lebih sama. Di balsamic wireframes mereka menegaskan bahwa ini kita pakai native frameworks loh. Jadi kita lebih cepat daripada balsamic mockups gitu ya. Jadi balsamic wireframes jauh lebih cepat dari balsamic mockups. Itu pengakuannya mereka. Kita akan coba apakah ini lebih cepat atau lebih lambat ya. Kalau lebih lambat ya biasanya trik marketing untuk menjual produk baru begitu. Oke, untuk kita percobaan mungkin kita bisa coba dari Instagram mungkin ya. Instagram layout iOS. Kita cari image. Mungkin kita akan ambil layout ini aja. Untuk yang pertama kita bikin di balsamic mockups dulu ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan balsamic wireframes. Jadi di sini, nah di sini masih bisa kita drag. Jadi sebaiknya kita kunci dulu, klik kanan dan lock iPhone. Oh, masih bisa, klik kanan, lock iPhone. Nah, sudah tidak bisa. Yang pertama adalah icon, kemudian ada teks dan ada icon lagi. Kita coba, kita tekan shift dan plus. Di sini kita tuliskan kamera. Nah, sini kamera, logonya kamera. Mungkin agak kecil sedikit di sini. Kemudian kita drag ke sini. Ini namanya send, seperti itu. Kemudian kita geser lagi. Ini icon yang tidak ada. Mungkin kita kasih TV aja dulu pertama. Dan kemudian sini kita kasih title, subtitle mungkin agak kecil sedikit
seperti itu, kita taruh di tengah. Nah, untuk UI library ini agar editor kita lebih lebar, ini kita matiin dulu sementara seperti ini. Nah, ini subtitle kita ganti dengan Instagram. Nah, kalau kita lihat di sini warna backgroundnya sedikit berbeda. Jadi kita bisa tambahkan rectangle, tekan shift plus rectangle, atau kita bisa tekan R langsung, tekan R tahan, langsung kita drag seperti itu. Kita sesuaikan di sini, besarkan sedikit biar menutupi seperti itu. Dan kemudian di sini kita rubah border stylenya jadi tidak ada border seperti itu ya. Kemudian backgroundnya kita rubah agak sedikit gray seperti ini. Oke, sudah bagus. Ini kita klik dan taruh paling bawah seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi kita lakukan backgroundnya kita rubah jadi transparan, makanya dia bisa langsung seperti itu. Oke, sini sudah. Dan kemudian ada story ya, kita masukkan sini mungkin user ya, sini user seperti ini. Oke, ini kita besarkan ya, ukurannya di XL. Dan kemudian ada tulisan U, kita bikin pakai label aja ya. Nah, kita taruh di tengah ya, atur align-nya di tengah. Kemudian ini kita rubah jadi you atau your story deh, story. Ini state-nya kita rubah jadi disable biar agak gray sedikit seperti ini. Dan di sini ada warna biru plus, kita bisa kasih plus icon mungkin. Nah, karena ini merupakan low fidelity, jadi bukan menjadi hal yang utama. Kita bisa mikirkan itu nanti. Kemudian di sini kita tambahin lagi. Kalau kita lihat jaraknya agak sedikit jauh ya. Kita bikin seperti ini untuk membedakan dia antara story kita dengan yang lain. Kita rubah ikonnya menjadi seperti ini. Kita flip aja. Dan kemudian kita tambahkan label dengan posisi yang sama seperti tadi, story 1 seperti ini. Kedua ini kita bisa blok sekarang, kita bisa pakai edit ya, edit group. Nah, dia jadi satu seperti ini. Oke, dengan seperti ini kita bisa langsung gampang ya, kita tekan Alt kemudian geser seperti ini dengan jarak yang sedikit lebih dekat. Dan ini kita bisa drag lagi seperti ini. Ini mungkin bisa agak jauh sedikit biar ukurannya sama ini. Oke, kemudian ini story 1 kita rubah story 2. Ini story 1 yang di sini kita rubah jadi story 3. Dan kemudian di sini sebenarnya ada garis ya. Kita bisa pakai horizontal rules seperti ini. Kita kasihkan garis agar membedakan mana story, mana section fotonya. Karena kita kasih sedikit agak gelap. Oke, kemudian kita masukkan gambar itu image. Karena image di Instagram itu berbentuk kotak, maka kita akan bikin lebarnya dulu ya, lebarnya seperti ini. Kita taruh di tengah-tengah 313, kita masukkan 313 dan enter. Oh ya, di atas gambar itu ada usernya, kita masukin itu dulu. Kita bisa ambil dari atas atau kita bikin baru circle atau user ya, user yang gelap ini masukin. Dan ini ukurannya L. Kemudian di sini kita masukin label. Kita masukin label di sini. Kita kasih nama user. Kemudian turun bawah. Kita bisa tekan Alt. Kemudian drag ke bawah. Nah, di sini lokasi ya. Lokasi kita bisa bikin mungkin Gunung Agung, Bali. Itu ya. Nama usernya bold. Ctrl B. Untuk jadi bold, ini bisa kita select 2. Ini kita bisa tekan Alt dan kita geser ke kanan. Dan ini kita rubah dia menjadi dot ya, dot seperti ini. Dan kita rubah ukurannya jadi XS karena dia hanya butuh kecil seperti ini. Kemudian kita tinggal naikkan ini ke atas biar dia bisa center. Kita tambahkan button di bawah gambar. Nah, kita lihat dari layout ini udah habis satu font. Kita bisa edit panjangnya dari font ini. Kita unlock dulu, kemudian kita bisa drag ke bawah. Kemudian kita masukkan icon. Di sini ada hearts. Oke, cari yang kosong seperti ini. Ini mungkin ukurannya S. Seperti biasa tekan Alt, kemudian kita drag, kasih spasi seperti ini.
Oke, sama satu lagi untuk bookmark. Oke. Kemudian ini kita ganti ikonnya dengan message. Di sini kita kasih send. Di sini kita kasih bookmark. Kemudian kita bisa ngambil yang bold ini, kita tekan Alt seperti biasa, drag ke bawah. Kemudian ini kita ganti 26 likes ya, mengikuti dari contoh yang ada di sini. Nah, kemudian untuk membuat deskripsi fotonya kita bisa pakai Shift plus, kemudian ketikkan teks. Oke, likesnya agak kurang ke atas, kita naikin lagi. Yang ini juga, kemudian kita kasih namanya, terus keterangannya. Kalau kita lihat di teks ini formatnya kan rich text ya, jadi kita bisa, kalimat itu kita bisa bungkus dengan asterisk atau bintang untuk membuat bold, dan kita bisa kasih warna dia. Kalau gitu kita langsung masukkan, karena dia pakai nama user 1, kita kasih user 1, dan kita kasih tulisan atau deskripsi dari foto yang mereka posting. Misalnya, wah indah sekali pemandangan di Gunung Agung, lain kali aku pasti mampir lagi, sampai jumpa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di bawahnya ada 2 hours ago ya, kapan ini diposting. Kita bisa ngambil dari atas ini, masih dalam label ya. Seperti biasa tekan Alt, kemudian drag ke bawah. Kemudian di sini kita ganti tulisannya 2 hours ago. Itu. Nah, ini state kita ganti disable biar agak gray ya, agak abu-abu. Kemudian di bawahnya berarti kita masukin teks user tadi, dan kita ganti user 2 misalnya. User 2 komen nih, aku pengen dong kesana kapan-kapan bareng kamu, misalnya gitu. Dan kemudian dibalas sama user 1. Kita bisa drag lagi ke bawah seperti ini, kita bisa geser ke dalam, mungkin ganti tulisannya user 1 bilang oke, nanti kita kontak ya. Yang ini ada vertical row, kita tambahkan vertical row-nya, kita taruh di sini, dan warnanya kita bikin abu-abu seperti ini. Kemudian kita unlock lagi fontnya, kita bisa geser ini, sesuaikan seperti ini, kita lock lagi. Oke, sudah jadi. Ini untuk yang balsamic mockups. Lalu gimana dengan yang di balsamic wireframe? Apakah sama? Oke, ini kita perlu kunci dulu biar dia tidak geser. Oke, sudah aman. Kita akan ikuti sama persis dengan yang balsamic mockups ya. Layoutnya, jadi pertama kita tekan Shift plus. Oke, shortcutnya sama dengan balsamic mockups. Jadi kita bisa cari icon kamera. Oke, icon kamera juga sama. Kita rubah jadi M, kita taruh sini, kita geser ke kanan, dan kita cari icon send di sini, geser lagi sini, bikin icon baru namanya TV. Oke, iconnya juga ada. Kemudian subtitle, tadi kita pakai subtitle, sini kita taruh di tengah subtitlenya, kita align center di sini, kemudian kita ganti tulisannya menjadi Instagram. Oke, seperti ini ya. Nah, sama dengan yang di balsamic mockups tadi, ada perbedaan warna di sini, jadi agak sedikit abu-abu. Ya, kita bisa menggunakan rectangle, Shift plus rectangle, atau kita bisa menekan tombol R, tahan, dan kemudian kita drag ini. Oke, kemudian untuk border kita hilangkan bordernya. Tadi tulisannya border style ya, sedangkan di balsamic wireframe tulisannya border saja. Kemudian colornya kita ganti dengan yang agak grey ya, grey 6 ya, sini tulisannya grey 6. Nah, jadi kemudian kita tutup dulu UI library-nya biar editornya jadi lebih lapang. Dan kemudian ini kita send to back seperti ini. Nah, ini warnanya tetap putih, tidak berubah. Nah, ini kita bisa klik kanan dan unlock iPhone. Kemudian kita cek di background, kita bikin dia transparan. Nah, seperti ini. Kita lock lagi iPhone-nya. Oke, jadi. Kemudian kita select rectangle. Nah, di sini kita sesuaikan. Seperti ini, sudah oke. Kemudian selanjutnya adalah icon dari user. Kita masukin user, Excel aja. Kita masukin label. Oke.
label di sini kita align center lagi. Di sini kita kasih tulisan your story. Oke, your story ini kita rubah state-nya menjadi disable. Dan di sini ada tanda plus ya. Kita masukin icon plus. Seperti ini. Icon plus kita rubah dia jadi XS. Seperti ini, kita taruh. Kemudian kita klik di sini, nama shortcutnya pakai Alt, kemudian geser. Nah, di sini kita rubah ikonnya menjadi user yang agak gelap. Seperti ini, kita flip warnanya. Dan kemudian kita tambahkan label dengan menekan tombol shift dan plus. Kita ketikkan label. Nah, agar label ini mengikuti kemana kursor kita pergi, kita bisa tekan tombol shift dan enter. Nah, jadi kalau kita ada library baru yang kita mau masukkan, misalnya shift plus kemudian label misalnya gitu, kita tekan shift dan kursor kita ada di sini, kita tekan enter, dia akan mengikuti seperti itu ya. Ini bisa kita hapus sekarang. Nah, ini kita rubah align center. Di sini kita taruh di tengah. Oke, sudah di tengah. Dan di sini kita kasih nama story 1. Kemudian ini kita bisa blok 2. Kita bisa tekan tombol shift. Jadi keduanya ini kita bisa group ya. Kita bisa klik di sini atau kita tekan Ctrl G. Kita bisa klik di sini untuk group. Dan kemudian setelah group kita cek dulu sudah keduanya dalam group. Langkah selanjutnya kita bisa drag, tekan tombol Alt, kemudian drag ke kanan dengan jarak yang sedikit lebih dekat daripada yang story pertama atau story yang kita punya. Kemudian kita drag lagi, usahakan posisinya sama ya. Kemudian kita rubah ini. Nah, ini story 2 gitu ya. Ini kita geser dulu sini, nggak apa-apa. Oke, di sini kita ubah story 3 dan di sini kita ubah lagi ini jadi story 4. Nah, kalau kita lihat ini kan agak lebih nih, kita bisa potong dia dengan tools crop. Di sini kita klik crop ya, ini kita geser aja. Kemudian karena kita akan mengcrop lebarnya, kita bisa klik di sini untuk menyesuaikan lebarnya, kemudian crop group. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan dia seolah-olah nyambung ke sebelahnya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada horizontal rule, HR. Jadi dari tampilannya, library-nya juga itu antara Balsamiq Mockups dan Balsamiq Wireframe sama ya. Kita rubah warnanya agak gelap, agak terang maksudnya, sedikit terang. Mungkin bagus yang tadi ya. Dan kemudian kita bisa masukkan lagi user yang agak gelap ini. Oke, kita masukin di sini. Oke, kemudian kita masukkan label. Ini kita masukin label dan kita copy labelnya seperti ini. Yang di sini kita kasih tulisan user 1 dan di sini bold ya. Sedangkan di sini kita kasih Gunung Agung Bali. Seperti itu. Nah, kita blok keduanya atau kita bisa tekan shift kemudian klik, dan kita ubah dia atau atur posisinya sehingga center. Dan ini bisa kita drag. Sini kita rubah jadi tadi dot ya, kita pakai dot yang ini. Kemudian ukurannya XS seperti ini. Kemudian image sama seperti tadi caranya, kita pastikan dulu ukuran lebarnya 383, baru kita masukkan 383 di height seperti ini. Oke, sudah. Kita tambahkan icon di bawah, icon heart. Oke, icon heart ini kita rubah jadi S mungkin ya, sudah sama S agak bawah. Oke, kita geser 1 2 seperti itu. Oke, tambah satu lagi untuk bookmark, jangan lupa. Oke, di sini kita kasih message, kemudian ini send, kemudian di sini bookmark. Oke, sini kita taruh di bawah. Oke, sini kita ganti tulisannya 26 likes. Kemudian ini adalah teks ya,
teksnya kita taruh sini, kita ganti tulisannya user 1. Wah, indah sekali pemandangan di Gunung Agung. Lain kali aku pasti mampir lagi. Sampai jumpa. Nah, ini kurang. Caranya sama seperti tadi, select harus di unlock dulu. Nah, ini baru muncul untuk bisa kita ubah tinggi dari frame iPhone X yang kita jadiin. Contoh, kita lock kembali, kemudian kita ambil yang di sini, kita drag ke bawah. Oke, di sini kita kasih tulisan 2 hours ago. Kemudian state-nya kita rubah jadi disable biar agak gray sedikit seperti ini. Dan dari sini kita copy ini, kita sesuaikan. Kemudian kita ganti user 2. Aku pengen dong ke sana kapan-kapan bareng kamu, seperti itu ya. Dan ini kita drag ke bawah, ini kita sesuaikan agak pendek. Kemudian di sini dibalas sama user 1 itu oke. Nanti kita kontak ya, seperti itu. Untuk action di sampingnya kita bisa pakai V-row seperti ini ya, seperti ini. Kita ganti warnanya dengan agak terang sedikit. Oke, ini bisa kembali kita unlock iPhone-nya, kita sesuaikan lagi tingginya seperti ini, kemudian kita lock kembali. Oke, kurang lebih seperti itu perbedaannya antara Balsamiq Mockups dengan Balsamiq Wireframes. Kita bisa lihat lebih cepat mana, saya rasa sama ya. Mungkin hasil ekspornya kita coba ekspor sekarang. Kita ekspor sebagai PDF di sini. Oke, ekspor PDF. Kemudian di sini juga kita ekspor PDF. Export. Nah, ini adalah hasil dari ekspor dari Balsamiq Mockups. Yang ini adalah hasil ekspor PDF dari Balsamiq Wireframes. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita zoom, hasilnya pecah di sini ya. Sedangkan Balsamiq Wireframes, nah dia bisa masih jernih ya. Jadi sepertinya di Balsamiq Wireframes ya sudah meningkatkan untuk ekspor PDF-nya. Sepertinya tampilannya seperti vektor, jadi gambarnya jadi cukup jelas dengan convert atau ekspor ke PDF seperti ini. Sedangkan di Balsamiq Mockups tampil seadanya, ketika kita zoom akan pecah, tapi sepertinya tidak butuh juga untuk zoom sampai sebesar itu ya. Seperti yang ini sampai sebesar ini juga tidak terlalu butuh. Secara visual kita bisa melihat, oh yang dibutuhkan itu seperti ini. Dari ukuran filenya di Balsamiq Wireframe, ukuran filenya adalah 35 KB, sedangkan di Balsamiq Mockups 46 KB. Jadi cukup kecil ya, dengan ukuran vektor pasti cukup kecil. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mengkonvertnya ke bentuk lain, misalnya PNG. Nah, kalau di convert atau diekspor ke PNG jadinya seperti ini. Jadi dua-duanya memiliki kualitas yang sama sepertinya ya. Cuman perbedaannya tadi di PDF cukup terang ya, bagus sekali di PDF untuk Balsamiq Wireframes. Dan untuk PNG ini ukuran filenya adalah 53 KB untuk Balsamiq Wireframes dan 56 KB untuk Balsamiq Mockups. Jadi ukurannya tetap jauh lebih kecil di Balsamiq Wireframes. Di antara kedua ini, mana yang lebih bagus ya tergantung kepada Anda. Kalau menurut saya pribadi, kedua aplikasi ini hampir mirip ya, tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi saya undurkan untuk membeli Balsamiq Wireframes ini karena sebenarnya dengan Balsamiq Mockups saja sudah cukup ya. Tapi jika Anda ingin mengupgrade ke Balsamiq Wireframes ya silahkan. Ya mungkin dari saya
itu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.